إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم. Mengungkap sejarah masa lampau. Dalam khutbah-khutbah terdahulu kita bicara serial Al-Barakat fil Qur'anil Karim pada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kali ini yang ke-17 ini menyorot tentang tanggung jawab seorang agamawan yang harus memberi nasihat kepada umat bahwa ayat sebelumnya berkisah tentang sebuah desa Al-Qaryah allati kanat hadiratal bahr, yaitu penduduk desa Ailah yang melanggar ibadah sabetuan pada zaman Nabi Musa. Kemudian karena keterlaluannya melanggar dan berbuat durhaka, mereka dikutuk menjadi monyet dan akhirnya binasa. Yang menarik dari itu adalah ada 3 kelompok di dalam penduduk Ailah itu. Pertama, orang yang solih dan berikhtiar mensolihkan orang lain, membaikkan orang lain, aktif memberi bimbingan, aktif memberi nasihat. Kelompok kedua, orang yang solih, yang biasa, yang bagus, tapi diam, tidak aktif memberikan penerangan, penyuluhan terhadap masyarakat, sehingga kebagusannya itu dipakai sendiri. Dan yang ketiga adalah kelompok yang melanggar. Itulah kelompok yang melanggar ibadah hari Sabtuan. Namun kelompok pertama aktif memberi nasihat agar jangan melanggar. Padahal sudah tahu bahwa kutukan Tuhan, bencana akan datang. Ayat ini menceritakan kelompok kedua, orang yang bagus tapi cuek, bertanya kepada orang yang solih dan peduli, lima ta'izuna qauma, untuk apa kalian payah-payah ngandani, ngoyo-ngoyo, memberi pengertian, memberi nasihat, memberi pengajian, padahal kalian tahu bahwa kaum itu melanggar dan pasti akan ditindak sendiri, dibinasakan oleh Tuhan. Jawaban kelompok pertama adalah ma'ziratan ila rabbikum, bahwa kami mempunyai tanggung jawab agama.
kewajiban memberi nasihat meskipun kami sudah tahu bahwa itu akan disiksa. Apa yang kami lakukan ini adalah ma'ziratan. Akan kami jadikan alasan besok di hadapan Tuhan. Kalau kami ditanya oleh Tuhan, "Yuk, kenapa? Kamu ngerti kok diem saja, kok nggak beri nasihat?" Maka saya akan menyampaikan alasan kami. Tuhan, saya sudah memberi. Nah, lalu disinilah mufassirin kemudian mempermasalahkan. Ketika itu azab yang dibebankan, yang ditimpakan kepada orang-orang terdahulu itu pilih-pilih, pinter. Yang durhaka disiksa, sedangkan yang berbakti diselamatkan. Disiksa langsung. Tapi yang api-api tidak diselamatkan dulu. Yang menjadi pertanyaan di kalangan mufassirin, bagaimana kelompok yang kedua? Orang yang bagus, yang ibadah, tapi cuek. Api digawe dewi, pokoknya awake dhewe selamat. Gak gelem kondo-kondo, gak mau ambil resiko, pokoknya apa awake dhewe. Nah, kelompok yang kedua ini khilaf. Apakah dia ikut tersiksa bersama orang yang durhaka karena dia membiarkan, dia tak peduli, atau dia ikut selamat karena dia memang tidak melakukan dosa? Mufassirin memilih yang kedua sebagai rahmat Tuhan, bahwa kelompok yang kedua tadi ikut selamat karena hitungnya yaitu dia tidak ikut berbuat durhaka. Itu sekali lagi, siksa yang bisa pilih-pilih itu zaman dulu, umat-umat terdahulu begitu. Begitu dosa langsung disiksa. Tapi umat sekarang tidak disiksa. Tidak disiksa langsung. Tetapi Allah memberitahu bahwa kalau ada sebuah bencana, ada sebuah azab di dunia, itu pasti di tempat itu penduduknya berbuat zalim, berbuat maksiat. Sehingga sekalipun di dalam penduduk itu ada orang yang solih, tapi jika menurut pandangan Allah, kesolehan orang itu tidak cukup signifikan sebagai pembela penduduk-penduduk yang durhaka. Dan menurut perhitungan Tuhan, penduduk itu layak diberi pelajaran. Setelah dinasehati, setelah diberi sindiran, sebenarnya nggak mempan. Maka dengan kebijakannya, Tuhan mengirim bencana. Sehingga ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak pernah Tuhan itu mengirim bencana terhadap sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang memang berdosa, berbuat zalim. Itu pasti. Ada kiai, meskipun ada kiai, tapi kiai itu menurut perhitungan Tuhan tidak signifikan untuk menolak azab, atau mungkin kurang aktif. Dan begitulah siksa atau azab bencana yang ditimpakan pada umat Nabiullah Muhammad itu umum, tidak seperti zaman dulu. Barangkali di antara jamaah Jum'ah ada yang menggugat ayat ini. Kalau ada hubungannya antara bencana dengan dosa atau kezaliman, kenapa di Jakarta itu lebih berdosa, di Las Vegas perjudian lebih hebat, di Bali malah nemen. Kenapa kok aman-aman saja? Jika pertanyaan itu dimajukan, maka jawabannya harus dengan ayat juga. Allah hanya berfirman,
Setiap kali Allah mengirim bencana, itu pasti bukan karena Allah zalim, tapi mereka, manusia itu sendiri yang berbuat dosa, zalim. Dan tidak bisa dibalik. Tidak berarti orang yang berbuat dosa, yang berbuat zalim itu pasti diazab, diberi bencana. Tapi kalau setiap Tuhan mengirim bencana, pasti di situ ada kezaliman. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau situ ada kezaliman, belum tentu Tuhan menindak dengan bencana. Menindak dan tidak menindak, itu murni kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, kalau tidak percaya, coba tinjau secara agamis, murni agama. Jangan tinjau dari perspektif sosiologis atau apa. Di mana ada bencana, pasti di situ, di sekitar situ pasti ada kezaliman yang sangat menyakitkan perasaan Tuhan. Siapapun tahu bahwa tsunami di Aceh seperti itu. Siapapun tahu di sana, di sana. Apakah tidak mungkin bahwa di lereng Gunung Merapi itu terlalu banyak kesyirikan? Ada ritual-ritual Nyi Roro Kidul, juru kunci yang lagi-lagi menggunakan mistis lagi. Kenapa kita tidak bicara tentang itu? Kenapa orang-orang keraton sendiri tidak pernah merasa bahwa sangat mungkin kemurkaan Tuhan itu karena terlalu memanjakan, terlalu sesajen terhadap gunung itu, sehingga Merapi menjadi gunung yang teraktif di dunia. Kenapa tidak berpikir begitu? Umumnya manusia, lebih-lebih pejabat atau orang yang terkena korban, mohon maaf, pasti sulit untuk mengakui kesalahannya. Biasanya yang disalahkan Tuhan, dosa saya apa, sehingga begini. Sulit memang. Orang yang bertanya dosa saya apa, hanya orang-orang yang congkak, yang tidak bisa melihat dirinya sendiri. Kalau saya boleh bertanya, apakah kita sudah bersyukur setiap saat, mensyukuri nafas yang ada? Dan tidak bisa kok tanya dosa saya apa. Apa sholat dia pasti bagus, kok tanya dosa saya apa? Saya sadar, sangat sadar bahwa materi Al-Quran seperti ini kurang etis disampaikan saat saudara-saudara kita terkena bencana. Saya sadar. Tetapi kalau ayat ini tidak diungkap, maka seolah-olah kita membiarkan. Maka seolah-olah kita ini tidak tahu apa kesalahan kita. Karena itu kita mengambil hikmah yang terbagus. Mbah Marijan telah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai muslim saya mengucapkan Allah maghfir lahu. Tapi sebagai seorang yang berpikir tentang religiositas, tentang keimanan, maka kematian beliau Mbah Marijan itu jauh lebih bagus daripada selamatnya. Bisa dibayangkan, kalau semua orang yang di sekitarnya, penduduk sekitarnya yang sudah mengkultuskan beliau, karena dulu benar ramalannya tahun 2006. Lalu banyak yang mendewakan, banyak yang mengkultuskan, banyak yang mengikuti. Semuanya pada mati semua. Lalu Mbah Marijan hidup sendiri. Bisa-bisa dia akan dipuji-puji, disembah dan semakin roso. Wong dulu itu hanya kebetulan saja. Itu dianggap sebuah kesaktian yang hakiki. Apalagi sekarang, andaikan teman-teman yang mati semua, beliau hidup. Maka saya hanya mengambil pelajaran. Saya sangat apresiatif terhadap kebijakan Tuhan yang mewafatkan Mbah Marijan. Andaikan beliau hidup, sangat mungkin terjadi pengkultuskan, bahkan penyembahan
itu akan lebih hebat kepada beliau. Dan sangat mungkin lebih buruk akibatnya bagi beliau sendiri yang rumongso waskito, rumongso begitu. Karena itu mimbar ini mengambil hikmah dengan tetap saya ulangi lagi, tetap berdoa atas beliau, mudah-mudahan segala dosanya diampuni Allah. Kita mengambil hikmah yang bagus. Hikmah kedua, sunnatullah itu ada sunnatullah yang rasionalistik, yang ilmu, dan ada sunnatullah yang suprarasional, yang rasional dan yang suprarasional. Sekali lagi mohon maaf. Untuk mendeteksi meletusnya sebuah gunung bukan dengan sebuah ramalan, bukan dengan sebuah meditasi, tetapi menggunakan ilmu dan teknologi. Sudah ada ilmu tentang itu, BMKG sudah ada. Meletusnya Merapi ini sungguh merupakan pertarungan antara kisi-kisi ilmiah dan kebenaran teknologi yang melalui empirik dan observasi, melawan mistik, melawan ramalan seorang Mbah Marijan. Dulu tahun 2006, Mbah Marijan menang. Dia benar dan Merapi tidak jadi meletus. Memang tidak diprediksi akan hebat. Tapi kali ini tidak. Korban justru banyak. Karena itu, satu segi harus diakui bahwa kebenaran empirikal, kebenaran observasi, kebenaran ilmu dan teknologi, itu acap kali lebih menang. Lebih nyata dibanding sekedar intuisi, sekedar ramalan. Demi Allah, melalui mimbar ini saya tahu bahwa ada sunnatullah yang rasional seperti ilmu, dan ada sunnatullah yang suprarasional seperti mukjizat, seperti karomah dan lain-lain. Tetapi karena Tuhan itu melayani umat yang konservatif, melayani umat yang rasional, maka sunnatullah yang diberlakukan untuk seluruh umat, itu Tuhan memilihkan sunnatullah yang konvensional, yang biasa, yang matematik dan eksak. Kita lihat berapa kali sih pertempuran zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 65 kali pertempuran zaman Rasulullah. Hanya 2 kali kemenangan Nabi itu dibantu oleh malaikat. 1, perang Badar yang tidak sebanding. Bayangkan 313 orang melawan 1000, mestinya kalah. Tapi karena ada junud dalam taroba, itulah yang disebut sunnatullah yang suprarasional. Dan kedua, Al-Ahzab. Karena sangat terdesak betul, maka harus ada bantuan dari langit. Nah cuma ini, orang minta bantuan dari langit pun delok-delok potongan uangnya diisi. Pertama harus dekat betul dengan keluarga langit. Sing bau reksa langit harus dekat betul dengan Tuhan. Dan itu pun Nabi sendiri baru hanya 2 kali dibantu oleh malaikat langit. Hanya Badar dan Al-Ahzab. Kita tahu bahwa perang Hunain, walaupun jumlahnya banyak, tapi strateginya salah, kalah. Pertama kalah. Idza a'jabatkum kasratukum. Juga perang Uhud. Ketika strateginya salah, maka habis-habisan orang Islam. Dan ketika itu Nabi sudah minta bantuan dari langit. Tapi Nabi sendiri justru terluka. Giginya pun rampal. Kepalanya pun terluka. Sudah minta bantuan dari langit, tapi tetap kalah. Sebagai pelajaran bahwa tidak seluruhnya bantuan dari langit itu semudah itu didownload, diunduh.
maka dibutuhkan kekuatan yang sangat supra. Karena itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita lebih baik berjalan pada sunnahnya yang rasionalistik. Dan silakan bagi orang-orang yang mempunyai keistimewaan mendownload masyarakat langit, silahkan. Kekuasaan Allah itu banyak dan fadl Allah itu banyak. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa semakin sujud kepada Allah, kita semakin berdekat-dekat, dan mudah-mudahan negeri ini betul-betul negeri yang diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dengan banyaknya kita yang makin sadar, makin paham banyak dosa. Sudah waktunya keraton itu sadar dan membuang sesaji seperti itu. Sapalah Merapi dengan membaca kitab suci. Sapalah, dekatilah laut selatan itu dengan membaca kitab suci. Jangan didekati dengan sesaji seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim. Malikum barur raufur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.